Mendengar sholawat tersebut ingat terbayang 20-30 tahun yang silam sebelum azan maghrib dikumandangkan, itu sholawat pasti dilanggar-langgar di musola. Dulu ada musola, ada langgar Kok Abbas, langgar Kok Haji Saleh, langgar Kok Junet. Itu setiap menjelang maghrib pasti sekali. Masya Allah, rindu. Tapi sekarang kenapa kita anak-anak obatnya bisa sholawat? Sholawatnya macam-macam. Ayo. Kan kalau suaranya anak muda kan bisa mantap. Didengarnya juga bagus. Selama masih ada anak muda di masjid, insya Allah Islam akan bertumbuh 10-20 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau di sholat di masjid sudah tidak ada lagi anak muda atau anak-anak, tidak ada aki-aki plus aki-aki, jangan harap akan menjadi regenerasi. Bisa jadi nanti masjidnya tutup karena sudah tidak ada lagi penggantinya. Sekarang sudah terbukti banyak yang enggan menjadi imam. Imam dia lagi. Karena mungkin nggak ada regenerasi, tapi insya Allah, alhamdulillah di masjid Jami'at Taqwa ini pengajian dari mulai malam ini kemarin insya Allah full. Itu berkat daripada diadakannya program Ayo Mengaji di lingkungan RW 012. Maka bersyukur ada tercetus, penggagas, dan ada donaturnya. Karena kalau nggak ada itu, masya Allah, kita sudah dikalahkan oleh yang namanya setan gepeng, Pak. Ini setan gepeng, Pak. Setan gepeng kalau kita ngaji dia godain kita. Gak ada keperluan apa-apa. Kalau ada keperluan di dokumentasi mungkin dibuka WA. Gak ada keperluan apa-apa, di chat, di setiap status orang. Makanya guru saya ngajarin kalau ngaji hadirkan jiwa kita ngaji. Begitupun sholat, hadirkan jiwa sholat. Begitupun makan, mau makan hadirkan makan kita. Kita ini mau makan. Bersyukur ada yang dimakan. Bersyukur tangan bisa nyolok makanan. Bersyukur tangan bisa masukin makanan ke mulut. Bersyukur mulut bisa ngunyah. Bersyukur yang dikunyah bisa ketelan. Masya Allah, itu syukur kita dari situ saja sudah masya Allah. Dari makan saja kalau kita hadirkan, kita mau makan kadang-kadang pikiran kemana-mana. Bener nggak? Lagi kesini ya. Kalau itu situ tetap. Nah, bener nggak? Kadang-kadang kita mau makan pikiran kita kemana-mana. Kita nggak sadar kita mau makan. Yang kita makan apa? Kita balik main HP. Banyak di mana sekarang makan balik main HP. Mulut panggungnya, matanya ada HP. Tapi coba sekali-kali kita mau makan khusyuk. Saya mau makan. Otomatis kalau kita cara Islam, cara Nabi, makannya duduk. Belum lagi kalau kita pikirkan yang kita makan nasi dengan adanya nasi, tidak sembarang nasi ujuk-ujuk dari Allah nasi dapat, tidak. Nasi dibeli di pasar. Di pasar nasi dihadirkan dari lumbung padi. Dari lumbung padi ke sawah. Di sawah ada yang motong, ada yang ngebahin padinya biar jadi beras, ada yang giling. Dan giling itu orang berapa? Yang datangin ke pasar itu orang berapa? Di pasar berapa orang? Bawa ke rumah, subhanallah. Kita bersyukur, masya Allah. Maka Imam Al-Ghazali mengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin menegaskan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua. Ada berapa? Dua. Nisfu sabrin, nisfu syukrin, wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Itu iman. Syukur dan sabar nggak bisa dibedain, harus nyatu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ajaban li umril mu'min,
amril mukmin inna amruhu kullu khairan. Setiap urusan orang mukmin semua menjadi baik. Tidak ada pada selain orang mukmin. Yang mana baiknya? Nih, orang mukmin semua jadi baik. Kata Nabi yang bicara. Kita orang mukmin menjadi baik. Yang tidak ada selain orang mukmin. Semua perkara baik. Kenapa perkara jadi baik? Apabila mendapat kebahagiaan, apabila mendapat keuntungan, kabar gembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pahala, menjadi baik baginya. Subhanallah. Lagi bisa-bisa udah selesai ngaji, udah selesai belajar, buka HP, boleh dong. Udah ngaji nih, ngajinya udah, belajarnya udah, HP punya sendiri, bukan pinjam sama teman ya. Punya sendiri, boleh dong buka, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ngajinya sudah, belajarnya sudah, malam orang tua sudah, buka HP silakan, agak refresh. Refresh itu kalau di komputer di refresh itu biar agak penuh, biar nggak baunya lama, biar lama. Kita buka HP tiba-tiba ada klik, ada transferan 5 juta, senang ya? Senang. Kita alhamdulillah. Itu kita senang dapat berita itu jadi pahala oleh Allah melalui malaikatnya. Subhanallah. Dan perkara yang berikutnya kata Nabi, apabila ia mendapat musibah, ia mendapat berita yang tidak baik, mendapat bencana, lantas dia sabar, itu pun menjadi kebaikan baginya. Subhanallah. Itu menjadi pahala baginya. Lagi buka HP dengan orang tua atau jangan bilang ada teman atau mungkin ada saudara tertimpa musibah, kita sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jadi pahala. Atau pulang ngaji terserempet motor, itu mungkin kalau orang Islam jangan kasih motor, jangan terserempet motor, jatuh tersandung, tapi kita nggak gerutu, kita sabar, itu jadi pahala. Subhanallah. Maka dari itu setiap urusan orang mukmin semua baik, kata Nabi. Kata siapa? Nabi yang ngomong, orang yang pernah berdusta. Kalau dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur jadi pahala. Kalau dia mendapat musibah, dia tidak gerutu alias sabar, maka jadi pahala baginya. Ada sebuah kisah 3 orang petani yang biasa membawa dagangannya ke pasar. Setiap subuh jalan memakan sawah bertiga. Tiba-tiba karena gelap, yang belakang jatuh. Taruhlah katakan dagangannya tahu, ampar-amparan ke tahu, nyebur ke gelap jatuh. Itu petani yang di belakang bergerutu. Hari itu bergerutu. Ya Allah, apes gua ini bahasa. Sial bahasanya. Kenapa saya yang jatuh, kenapa gak teman saya? Kan saya gak jadi di pasar, kan saya gak jadi dagang. Gerutu dia dalam hati. Dicomotin itu tahu yang pada jatuh motor, ditaruh lagi dia pulang. Rumah gak jadi ke pasar kan? Karena dagangannya jatuh. Dia jatuh yang depan, yang 2 ke pasar. Biasa pulang jam 1, ini kok temannya ditungguin di musola, belum pulang. Ya temannya yang 2 maksudnya, yang 1 tungguin yang ke pasar. Jam 2 kok belum juga pulang. Jam 3 dapat kabar bahwa temannya yang 2 naik mobil tabrakan. Subhanallah. Baru dia sadar kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi dia dulu tuh barusan coba kalau saya naik jatuh,
masih nanti bertiga, tabrakan tiga-tiganya. Subhanallah. Baru dia sadar istighfar sama Allah. Ya Allah, ampunin saya. Tadi pagi dan berlutut kepada Engkau, udah mengucapkan aku inisial, padahal itu cara Engkau ya Allah untuk menyelamatkan saya. Coba aja kalau saya yang kau jauhkan, pasti aku mati bersama temanku yang dua tadi. Masya Allah. Itu baru dia mengucapkan syukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan nambah. Nih, firman Allah. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Baru tadi kita bersyukur kan? Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, maafin saya tadi saya udah berlutut. Tiba-tiba ada yang letak pintunya. Assalamualaikum. Ada tahu yang jelek-jelek apa ya? Buat tempat bebek. Tuh, Allah bayar kontan. Tadinya kan dagangannya gak laku, iya kan? Dia lucu sama Allah. Tapi begitu dia sadar Allah melalui saya, ternyata dengan Allah jatuhkan saya ke pemakan, Allah menyelamatin saya dari maut. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Baru dia mengucap syukur, alhamdulillah. Ada yang ngekor, Pak, ada tahu yang jelek-jelek apa? Buat depan bebek, masya Allah, langsung syukur lagi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan saya habis juga. Subhanallah. Maka jangan pernah menyesal atas apa yang Allah takdirkan terhadap kita. Kok Allah nyiptain gua begini amat? Jangan. Allah sudah tentukan wajah nasib masing-masing. Mungkin kalau kalian dibikin ganteng, kalian akan sombong. Mungkin kalau kalian dibikin cantik, kalian gak mau ngaji, akan sombong. Dan terus makin cantik, makin dan makanya jangan sombong. Syukuri yang Allah sudah bagi. Ini yang terbaik buat kita. Bahkan kata Allah, bagian dari syukur tadi kan kata Imam Al-Ghazali, nisbi syukrin wa nisbi sabrin. Al-imanu nisfani, nisbu syukrin wa nisbu sabrin. Sebagiannya syukur, sebagian sabar. Dalam hal syukur, tadi udah saya katakan, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, bukannya dikurangi, tapi ajab gajian gede, gajian 5 juta, nggak bersyukur. Mestinya kalau dia bersyukur kepada Allah, ada 2,5% hak orang lain kan? Setiap harta yang kita dapat ada 2,5% hak orang lain. Apa itu fakir miskin, apa itu anak yatim, apa itu sabilillah, apa itu ada pembangunan masjid, tapi tidak dikeluarkan olehnya. Rumusnya gampang, 2,5% itu kan 2,5% sedikit. Ibarat umpama ada yang kata sama dengan kita makan daging ayam agak dipotong, darahnya dikeluarin, boleh nggak? Nggak halal. Ayam kan kalau pengen jadi halal dikeluarin dulu, dipotong yang kotor darah. Setelah dipotong keluar darah yang kotor itu baru jadi halal. Begitupun kita kalau dapat rezeki ada yang ngasih nih. Kan kita sering ngucapin terima kasih. Setelah terima, kasih lagi ke orang lain. Itu filosofinya. Terima kasih ya. Jangan terima. Terima kasih. Kita terima, kita kasih lagi. Ada orang lain 2,5%. Gampang itunya. Kalau 1.040.000 itu aja. Dapat 100.000, 40 perak atau 500 lah bahasanya. Agar kenapa? Agar rezeki yang kita dapat benar-benar halal. Tidak ada hak orang lain di situ.
Jadi begitu. Kalau pengen rezeki kita berkah, punya rezeki 2,5% ada hak orang tuain bagi anak-anak atau ngajak makan teman, silakan. Traktir. Ayo berbagi. Terima, kasih lagi. Kita terima, kita kasih lagi teman-teman. Jangan main motor sendiri, hati-hati. Ntar perutnya belebek, masuk angin, beli obat. Yang itu tuh dia bersama beli obat tuh. Ada kan jadi dokter. Masih kurang, mencret, nggak ada berhenti. Obat lagi besok. Karena hatinya belum terbuka. Ya, logikanya seperti itu. Benar gak sih? Bener kan? Ayo aja bakal tuh gaji. Gaji keluarin 2,5%. Ada aja besok. Yang bawa motor, nempel orang, nempel nenek-nenek, ambil tua. Turun nenek jadi nurut, bayar kita turun nenek kan jadi seperti itu. Maka dari itu mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizqu syukri, bersyukur.